Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilmania.id bersama gue Danang. Kali ini kita ada di booth Hyundai untuk mereview Hyundai Kona Electric 2024. Bagi Anda yang membutuhkan jasa inspeksi mobil bekas, Mobil Main ID menawarkan inspeksi mobil profesional 175 titik dengan laporan video lengkap. Kebetulan bulan ini ada promo diskon 50% mulai dari Rp150.000 per mobil. Di tahun 2024 ini Hyundai meluncurkan Kona terbaru. Tampilannya berbeda mulai dari eksterior, interior juga berbeda. Dan harganya tentu lebih menarik ya dibanding waktu peluncuran awalnya Hyundai Kona. Langsung kita bahas aja secara eksterior. Ya, kalau untuk dari eksterior Hyundai Kona ini dia tampilannya lebih sleek ya. Kalau menurut gue lebih bulat-bulat dia. Dan secara ciri khas dari mobil listrik dia nggak ada grill yang terbuka. Dari dulu Hyundai Kona juga nggak terbuka. Cuman kalau menurut gue Hyundai Kona generasi pertama itu sedikit aneh gitu di bagian grillnya. Kayak polos gitu. Kalau ini dia lebih proper ya, lebih masa depan gitu. Karena dia ada DRL-nya nih memanjang dari kiri ke kanan. Selain itu juga grill tetap ada di bawah, cuman nggak terlalu besar. Dan ini ada silver kotak gitu. Terlihat lebih futuristik dibanding generasi Kona yang sebelumnya. Untuk charging di sini dia di depan ya. Sebenarnya plus minus sih. Karena kalau misalnya charging di depan, mobil tinggal parkir aja menghadap ke charging station langsung tinggal colok. Tapi kalau misalnya terjadi tabrakan dikit aja, ini kemungkinan nggak bisa kebuka gitu. Kemungkinan nggak bisa kebuka. Itu terjadi di Wuling ya, di Wuling Air EV itu konsumen banyak, ada beberapa yang terjadi tabrakan kecil dan nggak bisa ngecas akhirnya gitu. Itulah kekurangannya kalau misalnya charging di depan. Tapi selebihnya bagus, mobil ini udah menggunakan kamera 360. Ada kamera di depan, sensor di depan, sensornya ada 4. Lampunya juga sudah full LED semua dan ada proyektornya juga sehingga penerangannya pasti bagus. Untuk dimensi Hyundai Kona Electric yang terbaru ini nggak terlalu besar ya. Memang kalau secara lihat dari tampilan dia nggak kelihatan besar, tapi pada dasarnya ini bukan SUV yang besar, ini lebih crossover. Panjang mobil ini tuh mencapai 4.355 mm, lebarnya 1.825 mm, tingginya 1.580 mm, dan wheelbase-nya 2.660 mm. Jadi sebenarnya mobil ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu memakan tempat garasi ya. Jadi lebih aman lah kalau misalnya Anda punya garasi yang nggak terlalu besar, nggak terlalu menyita tempat gitu. Untuk sektor kaki-kaki, mobil ini menggunakan velg two-tone ya. Ringnya ring 19 dan bannya itu berukuran 235/45 ring 19. Udah menggunakan cakram di keempat roda sehingga lebih aman dan lubangnya udah 5. Jadi lebih safety. Selain itu juga dia sudah menggunakan ini ya, inner fender. Inner fendernya sudah menutup seluruh fender sehingga nggak terlalu berisik road noise-nya ya. Dari bagian belakang, mobil ini sama futuristiknya kalau menurut gue dengan bagian depannya. Ini dia ada DRL memanjang dari kiri ke kanan, mirip Stargazer ya. Dan ini polos aja, dia nggak ada aksen apa-apa di sini, cuman ada logo Kona dan Hyundai gede banget. Ada defogger juga, lalu ada roof spoiler kecil di atasnya. Dan untuk bawahnya dia nggak ada apa-apa, nggak ada aneh-aneh dan nggak ada knalpot karena mobil ini udah listrik ya, nggak mungkin ada knalpotnya dong. Untuk bagasinya, mobil ini udah electric tailgate, jadi enak, nggak perlu buka-buka yang manual lagi. Dan untuk bagasi ini cenderung besar ya. Kalau menurut gue ini gede, untuk 2 koper besar pun bisa masuk. Selain itu ada lampunya juga, sehingga kalau misalnya tempat gelap enak. Ada subwoofer karena speakernya udah mantep, tapi dia udah nggak pakai
ban serep. Jadi di bawah ini udah nggak ada ban serep. Tempat untuk naruh charger di sini. Wah, ini partisinya tebel banget nih. Emang kalau Hyundai ngasih fitur ini nggak nanggung-nanggung ya, partisinya pasti bagus dan tebel gitu, nggak kayak merek sebelah. Interior Kona Electric ini kalau menurut gue simple ya, tampilannya dia rata aja, lurus. Di sini ada 2 layar dan di sini untuk pengaturan AC. Dan kalau menurut gue lumayan bagus, lumayan futuristik. Nggak terlalu futuristik banget gitu, tapi lumayan futuristik untuk kualitas. Tapi ini masih plastik ya, plastiknya tapi bukan yang murah gitu loh, tapi plastik. Ini plastik. Nah, ini kulit. Joknya sudah perforated dan sudah elektrik juga. Sini ada cup holder 2 yang di-push ya, kalau di-push dia keluar. Dan di sini ada drive mode, dia nggak ada tuas persneling karena tuas persneling ada di sini. Dan sudah ada wireless charging juga. Lalu ini AC-nya juga sudah dual zone. Untuk bukaan glove box-nya dia udah soft opening. Dan ada sunroof juga. Armrest yang tinggi banget. Enak gitu ya. Nah, ini bisa buat barang juga. Enak sih, driving positionnya ya setara crossover ya. Dia nggak kayak sedan tapi kayak crossover. Nah, biar makin lengkap kita langsung test drive aja yuk. Nah, kita sedang test drive Kona Electric dan ini kalau feeling berkendaranya sih nggak mengintimidasi gitu ya, karena dashboardnya itu jauh dan dia rata dengan kap mesin sehingga langsung familiar gitu dengan mobil. Dan layarnya ini nggak terlalu tinggi walaupun dia lebar. Bandingannya empuk banget. Bandingannya empuk, serius. Dia udah seperti mobil Eropa nih kalau menurut gue ya, yang gue rasakan ya. Dan ya setirnya juga, walaupun dia mobil elektrik tapi dia nggak enteng banget gitu, masih ada feedbacknya. Wah, bantingannya enak sih. Itu tadi tanjakan terjal banget. Mobil Kona Electric ini juga menawarkan ya garansi reservis selama 5 tahun dan atau 75.000 km. Ya, bener ya? Untuk servis spare part. Ya, untuk servis spare part garansi 5 tahun dan 75.000 km, dan itu jauh ya. Karena lagi viral di beberapa brand itu, yang brand yang lain nggak dapat garansi servis, tapi kalau Hyundai Kona ini dapat. Garansi mesinnya 4 tahun. Garansi mesin juga 4 tahun, garansi baterai 8 tahun. 8 tahun ya? Ya, 8 tahun. Dan untuk kalau misalnya terjadi kecelakaan juga, kalau hancur 70% dari mobil, itu akan diganti baru oleh Hyundai. Jadi bukan oleh asuransi, tapi oleh Hyundai. Itu satu offer yang bagus sih, after sales yang bagus. Nah, Hyundai juga menawarkan bantuan untuk derek gratis kalau misalnya mobil mogok, atau mobil ini kan mobil elektrik full ya. Misalnya baterainya habis di tengah jalan, tinggal telepon Hyundai atau ada tombol SOS di sini, bisa langsung di derek atau di charge langsung sama Hyundai Indonesia, sehingga konsumen nggak perlu worry sih sebenarnya untuk punya Hyundai Kona ini. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan sound system yang mantep, jujur bagus. Mereknya Bose, ada 8 speaker. Ini kalau gue denger aja itu clear gitu ya. Ini sekelas lah sama Harman Kardon kalau menurut gue gitu. Dan mobil ini juga punya fitur-fitur canggih. Nah iya, ini cruise controlnya dia stop and go bisa. Ini gue nggak pegang pedal, dia berhenti, mobil di depan lagi berhenti. Begitu mobil di depan maju, mobilnya maju sendiri. Nah ini udah semi otonom sih kalau menurut gue, udah cukup canggih ya. Ini ada posisi tidur yang agak miring-miring, coba kita rasakan. Wah, enak banget. Coba kick down. Wah, tenaganya langsung keluar di kecepatan 40 km per jam. Sedikit aja udah 40. Untuk layar di sini juga ada 2 ya. Ini 12 inci, dua-duanya 12,3 inci. Yang sini untuk speedometer, yang sini untuk pengaturan mulai dari map dan segala macamnya di sini.
Dan untuk pengaturan AC dia nggak di layar ya, dia ada tombol fisik sehingga gampang gitu, nggak terlalu ribet. Kalau misalnya di layar semua tuh kan kadang orang nggak terbiasa, apalagi orang tua gitu kan, rada bingung. Kalau ini lebih mudah, lebih konvensional, cuman lebih enak gitu. Kalau misalnya lagi nyetir nggak perlu ngeliat layar, dia cukup pencet-pencet aja. Peredaman kabin ini di jalanan tapi berasa juga nggak berisik gitu ya, bukan yang 100% banget gitu kayak mobil Mercedes-Benz S-Class gitu, nggak sejauh itu, cuman ini udah cukup banget untuk mobil elektrik ya, karena mobil elektrik ini kan nggak ada suara mesinnya, jadi suara dari luar itu bakal berasa. Ini masuk ke sana ya, Mbak? Iya. Nah, kalau di bagian belakang untuk duduk juga masih nyaman, dan ini jarak kakinya tuh jauh banget, hampir sejengkal. Terus di bawah kaki juga, tumit juga masuk ke bagian bawah. Yang paling enak itu ya, dia nggak ada tonjolan di bagian tengah sini. Dia rata banget karena memang EV ya, dan penggerak roda depan, jadi nggak perlu ada gardan. Di sini jadi rata banget gitu. Terus di sini juga udah ada AC dan ada buat colokan rumahan ya. Selain itu ada USB Type-C juga. Untuk AC-nya ini berasa banget di belakang, nggak sekedar blower tambahan gitu ya, jadi nyaman. Dan untuk jok juga cenderung nggak tegak ya, dia senderannya enak, pas, nggak terlalu belakang tapi nggak terlalu tegak. Dan di sini ada armrestnya juga. Nah, di sini juga ada fitur Blue Link ya Mas ya. Fitur Blue Link ini untuk konektivitas Hyundai Kona, dan itu bisa connect ke HP untuk mengatur AC dari jauh gitu. Misalnya Anda lagi di mall gitu kan, atau di mobil di parkiran di tempat yang panas, dan kalau mau masuk kan biasanya panas banget. Nah, itu harus nyalain AC dulu. Kira-kira dari jarak berapa kira-kira? 1 kilo bisa cukup ya? Bisa ya? Lebih dari 1 kilo bahkan bisa untuk ngatur mobil. Jadi AC-nya nyalain dulu, setelah sampai mobil nanti mobil sudah dingin gitu. Nah itu, nah ini contohnya. Nah ini juga untuk fitur 360 dari HP, bukan cuma dari mobilnya. Jadi dari aplikasi di HP sudah bisa ngelihat kamera 360 mobil Kona elektrik ini. Dan apa namanya aplikasinya Om? Blue Link. Aplikasi Hyundai Blue Link gitu ya? Iya, Blue Link. Oh ya, bisa di-download di App Store dan Play Store gitu. Iya. Nah, untuk harganya Hyundai Kona Electric 2024 ini sudah dijual di acara Gias 2024. Untuk varian yang paling tinggi adalah Signature Long Range, itu dihargai mulai dari 590 juta, dan Signature Standar itu harganya 575 juta. Lalu Prime Long Range itu 560 juta, Prime Standard itu 515 juta, dan yang paling murah itu Style 499 juta. Semua varian itu yang dibedakan adalah fitur-fiturnya ya. Jadi yang Signature yang paling tinggi itu yang paling komplit semua ada, sementara yang Style itu yang paling rendah, dia fiturnya lebih terbatas. Oke, sekian dulu review gue tentang Hyundai Kona Electric 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Dan buat Anda yang sedang mencari mobil Hyundai bekas, bisa kunjungi website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang, and see you in next video.